Saya lebih pilih membuka lapangan bisnis sendiri. Karena menurut Meili, itu kita bisa explore what we really want and what is the goal we want to achieve gitu. Jadi menurut Meili, kalau Meili bekerja sama orang itu mungkin kurang fleksibel ya. Sedangkan ketika Meili bekerja sendiri, Meili tuh bisa explore nih. Kalau Gen Z kan suka mencoba kan. Nah jadi Gen Z itu biasanya berani nih step out dari comfort zone mereka. Jadi satu poin yang menarik termasuk buat orang tua bahwa pekerjaan Gen Z ini memang sesuatu mungkin pekerjaan yang di zamannya kita tuh mungkin sesuatu yang tidak menarik. Iya, betul. Atau bahkan mungkin dalam tanda kutip tidak memiliki masa depan. Tapi itu yang harus dipahami bahwa itu merupakan kelebihan Gen Z. Jadi Gen Z itu memang suka dengan fleksibilitas, kreativitas, teknologi. Nah itu yang membuat mereka akan semakin lebih sukses, lebih bersinar, lebih berhasil gitu ya. Mitra bisnis kalian, hari ini kita kembali bertemu dalam Business Wisdom Podcast. Nah, saya Ronald, Senior Trainer dari Business Wisdom Institute. Kali ini akan membahas materi yang sangat menarik mengenai Gen Z yang sukses, yang berkarya. Hari ini kedatangan tamu yang sangat super spesial. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo semuanya, perkenalkan saya Meili Herlina, Miss Ekotin Indonesia 2024. Mungkin sebelum kita tanya dulu lebih detail mengenai Gen Z dihubungkan dengan dunia bisnis, mungkin diceritakan dulu dengan Miss Ekotin Indonesia 2024. Ini kompetisi apa toh seharusnya? Oke, jadi Miss Ekotin Indonesia 2024 adalah kompetisi yang berfokus dalam isu lingkungan. Isu Di mana- lingkungan. Yes, jadi remaja-remaja Indonesia mulai dari umur 13 sampai 20 tahun, kita semua dikompetisikan dalam satu ajang yang tahun depan akan diberikan nama MMGTI Teen, Mr. Miss Grand Tourism Teen Indonesia 2024. Jadi kita sedang rebranding Oke. ke nama yang baru, dan di sini memang pemenang pertamanya akan dikirim ke Miss Ekotin Internasional 2024 dan sampai 2025 juga nantinya, di mana akan berkompetisi di Mesir. Jadi memang selalu setiap tahunnya di Mesir. Spillnya kebanyakan ya, sudah sampai informasinya sudah akan berlomba secara internasional Iya. mewakili Indonesia di Mesir. Bulan kapan? Kalau untuk saya sendiri itu akan ada di bulan Oktober nanti, tanggal 24 sampai 31 Oktober. Oke, nah kalau kita menghubungkan antara Gen Z dengan kepedulian terhadap lingkungan, ini cocok banget. Karena Gen Z ini orang yang peduli dengan kondisi lingkungan, dengan kondisi orang lain. Nah, kalau dihubungkan dengan Miss Ekotin Indonesia ini seharusnya program kerjanya apa yang dikorelasikan cocok? Oke, jadi salah satunya yang sudah pernah dijalankan itu jadi Miss Ekotin Indonesia ini telah ada dari tahun 2021. Oke. Di mana pemilihannya itu dari handpick sampai dengan ajang-ajang kompetisi nasional. Nah, dulu itu mungkin lebih fokusnya itu di ajang yang langsung gabung sama ajang dewasa seperti itu. Nah, jadi kalau program-programnya sendiri kita tuh ada beberapa program, yang pasti yang paling sering itu kita melaksanakan yang namanya bersih-bersih pantai. Iya. Karena mitra bisnis kalian backgroundnya Meli ini asalnya dari Bali. Pulau Indah di Indonesia. Betul. Jadi cocok dengan bersih-bersih pantai. Jadi semua pantainya di Bali itu Meli yang bersihkan gitu? Oh enggak, tapi kita ada biasanya kerjasama sama komunitas-komunitas yang pecinta lingkungan. Jadi kita biasanya ada bersih-bersih pantai, kita ada penanaman mangrove, kita juga pernah ngadain sosialisasi namanya ekoenzim seperti itu. Oke, jadi Meli sudah pernah punya pengalaman untuk melakukan kepedulian terhadap lingkungan apa? Boleh di-sharingkan satu itu kegiatan contoh? Salah satunya itu pernah ikut dalam penanangan 1001 mangrove di Bali. 1001 mangrove di Bali, Ya. di bagian mana? Detailnya? Di Tanjung Benoa. Jadi Tanjung dekat Benoa. jalan tol. Kalau misalnya kalian ke Bali mau ke daerah Legian, mau ke daerah GWK, jadi pasti lewat jalan tol Bali Mandara. Nah, di daerah sana itu dekat namanya Restoran Kampung Kepiting, itu kita pernah melakukan penanaman mangrove bersama seperti itu. Oke, artinya Meli sendiri ini memang sudah sejak kecil memang sangat peduli dengan lingkungan gitu ya. Nah, kemudian kalau ditanya yang membuat Meli sendiri tertarik untuk masuk ke beauty pageant, ini boleh disebut sebagai beauty pageant ya? Iya, bisa. Nah, apa yang membuat Meli tertarik? Mungkin yang pertama itu karena kan Mili itu basicnya modeling. Nah, jadi dari kecil, dari kelas 3 SD udah ikutan modeling, ikutan agensi. Nah, dari sana itu
ada manajernya kan. Nah manajernya itu ngarahin Meli kayaknya bisa ikut lomba pageant gitu. Karena mungkin dia lihat Meli itu dulu orangnya aktif di sekolah. Jadi dulu tuh Meli tuh emang sering ikut kompetisi. Dulu tuh pernah olimpiade matematika, olimpiade bahasa Inggris. Jadi banyak yang udah pernah Meli ikutin dan mungkin dia merasa gitu, ini anak kayaknya kalau modeling doang kurang nih gitu. Oke, Nah, terus karena terlalu aktif gitu ya. sepertinya begitu. Oke, heeh. Terus ikut kompetisi pertama namanya siswa-siswi berprestasi. Jadi itu Oke. tuh Duta Pendidikan Provinsi Bali waktu kelas 1 SMP. Jawabannya pasti menang waktu itu. Menang juara 1. Menang juara 1. Oke. Nah dari sana dilihatlah ini kalau misalnya cuma sampai sini doang sayang talentnya, dan Meli juga merasa kayaknya menarik, dan menurut Meli ini kompetisi paling susah gitu sih. Kompetisi yang Karena paling susah. udah harus bisa catwalk, harus bisa jawab pertanyaan juga, harus bisa speech. Sesi 1 ini mungkin kita lebih mengupas mengenai beauty pageantnya gitu ya. Benar nggak kalau beauty pageant tuh dituntut 3B-nya, Betul. brain, beauty, behavior-nya. Iya. Boleh dikasih contoh nggak tuntutannya apa yang harus dimiliki oleh seorang peserta dari beauty pageant? Oke, kalau yang pertama di brain itu yang pasti kita tuh harus punya wawasan yang luas. Dimana kita itu wawasannya itu tidak terbatas hanya dalam satu lingkup. Jadi Oke. kita harus tahu beberapa isu yang mungkin sekarang lagi happening, terus juga apa yang sebenarnya kita harus raising awareness. Lalu kalau misalnya beauty itu kita tuh bukan harus cantik yang standar kecantikan orang Indonesia gitu, harus putih, harus langsing, itu bukan. Cuman kita itu dituntut untuk berpenampilan menarik. Oke. Jadi harus bisa tampil sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Karena seperti cantik itu relatif, Betul. karena cantik itu yang terpenting terpancar dari wajahnya dan Iya, hatinya gitu ya. betul. Bukan cuma fisiknya doang gitu kan. Oke, terus? Kalau behavior itu bagaimana kita bertindak ke orang-orang sekeliling kita. Karena kalau misalnya kita cantik doang, pintar doang, tapi nggak punya behavior atau attitude yang bagus, kan orang-orang juga nggak nyaman dan nggak suka sama kita. Gitu. Oke, nah kalau secara karakteristiknya Meli memang termasuk tipe yang aktif atau sempat ada transisi bahwa yang dulunya tidak percaya diri tiba-tiba menjadi seorang pribadi yang lebih percaya diri? Oh, dulu itu sebenarnya ada transisi yang lumayan berbeda dari orang biasanya. Dulu Mili waktu kecil adalah orang yang sangat pede banget. Pede Lalu banget. sempet ya bener-bener kayak ya udah lomba apapun ikut gitu, berani. Nah mungkin waktu SMP itu ada penurunan kepercayaan diri yang sempat bikin Mili itu down lah istilahnya. Karena dulu mungkin pernah ada histori pernah dibully gitu 2 Oke. tahun di sekolah. Oke, artinya Meli sempat mengalami bullying Iya. dari teman yang membuat akhirnya secara kepercayaan dirinya menjadi menurun gitu. Betul. Oke, boleh dijelaskan lebih detail Meli. Hal apa yang akhirnya mungkin kegiatannya enggak usah tapi lebih ke arah turning point-nya yang akhirnya membuat Meli yang akhirnya sempat jatuh down, akhirnya kembali menjadi Meli yang sekarang dengan prestasi yang sangat luar biasa. Jadi waktu itu Meli merasa kayak kalau Meli stuck di sini terus, itu Meli nggak akan bisa maju. Jadi Meli memutuskan untuk pindah ke environment baru, menemukan hal-hal yang mungkin Meli lebih suka lagi, dan juga pastinya kan dorongan dari orang-orang kan sangat ini ya, Dari sangat keluarga krusial terutama gitu ya. kan. Iya. Dari keluarga, dari mama, dari papa, terus juga pas mulai masuk universitas itu mungkin itu adalah tingkat dimana Meli itu bangkit yang benar-benar pede lagi gitu. Karena even waktu 2020 waktu Meli masih SMA, waktu mereka masih ada kan mulai jadi public figure lagi gitu, jadi duta pendidikan. Itu masih ada haters kan, tapi ya udah kalau sekarang kan mikirnya karena public figure itu pasti punya haters, jadi it's okay gitu. Kalau dulu mungkin meskipun menjabat udah jadi winner gitu waktu 2020, itu tuh masih ada low self esteem gitu. Nah, ketika Meli di kampus itu tuh Meli dapat kesempatan gitu kan waktu itu pada tahun itu. Jadi Meli merasa if not now then when. Nggak mungkin Meli tuh mau stuck di sana terus. Jadi Meli merasa kayak kalau nggak berkembang di sini kapan lagi waktunya? Karena waktu di kampus itu kan nggak 4 tahun, nggak 5 tahun, tapi kan bener-bener sebentar kan gitu sih. Jadi buat generasi muda artinya bisa aja kita mengalami suatu fasenya kita lagi down, tapi kita harus mencari lingkungan yang suportif Iya, gitu kan betul. artinya untuk membuat kita menjadi lebih keluar dengan apa yang menjadi kekuatannya Betul, kita. betul sekali. Nah, kalau tadi sempat diceritakan dukungan dari pihak kampus, kalau dihubungkan dengan beauty pageant, apakah pernah mengikuti hal serupa di kampus? Pernah, jadi dulu pernah ikut istilahnya seperti duta kampus seperti itu Ambasador. ya. Ambasador Oke. dari suatu kampus swasta, di mana Meli juga berhasil jadi juara 1, dan itu juga nggak lepas dari dukungan orang yang sangat penting sih. Karena mungkin awalnya Meli merasa kayak Meli belum bisa kompetisi karena kan Meli dari Bali ya, terus tiba-tiba pindah ke Surabaya, masuk ke lingkungan yang baru dengan orang-orang yang baru, dengan skill-skill yang baru, dan Meli tuh belum tahu apakah Meli benar-benar bisa nih di sini atau enggak. Jadi ketika Meli masuk
ke top 4, tiba-tiba di-announce sebagai juara, itu tuh benar-benar hal yang sangat-sangat apa ya istilahnya, benar-benar mendebarkan buat Meli sih, karena gak expect juga bakalan setelah menang tahun 2020, 2022 menang lagi seperti itu. Yang menariknya gini, kalau saya ingat zaman itu Meli, jadi asumsinya kayak kepercayaan dirimu walaupun sudah bagus, tapi ketika mulai masuk ke lingkungan yang lebih besar, kamu merasa yakin nggak saya bisa Betul. mampu kayak gitu. Betul. Tapi akhirnya kamu bisa membuktikan bahwa ya kamu memang punya kemampuan. Iya. Makanya sampai menang menjadi ambasadornya gitu ya. Iya. Nah pertanyaannya gini sekarang, kalau kita tanya prestasi-prestasi lain ini dari sisi beauty pageant sudah sangat luar biasa. Kemudian kalau prestasi yang lain misalnya di bidang akademik atau misalnya kamu, saya dengar kan Meli juga punya family business yang dijalankan. Coba bisa diceritakan sedikit. Kalau family business, Meli kebetulan ada perusahaan keluarga udah 30 tahunan. Itu kita fokus di F&B, namanya Pia Mawar, Pia Cap Mawar Nongan. Oke. Nah itu tuh dari engkongnya Meli, dari pihak papa, dan sekarang masih berjalan sampai sekarang juga. Dan kita juga ada beberapa produk yang diinovasikan, dan Meli sebagai cucu ya, sekarang itu sedang memikirkan bagaimana kita bisa expand bisnisnya. Karena kalau dulu sampai sekarang itu mungkin dari pihak keluarga itu masih berpikirnya kayaknya kita udah cukup di market tradisional. Tapi Meli merasa ini tuh sebenarnya bisa di-expand. Oke, kita simpan dulu yang bagian bisnisnya dulu. Kita cek dulu mengenai prestasinya Meli dulu. Yang lain dulu apa prestasinya? Meli Sempat ngelakukan proses operasi di Korea. Bukan dong. Lalu di Korea ngapain waktu itu? Di Korea itu ikut pertukaran pelajar, summer exchange. Oke, bukan operasi berarti ya? Bukan, masih sama. Terus gimana? Jadi Meli itu sempat ikut pertukaran pelajar di salah satu universitas ternama di Korea, itu Yonsei. Yonsei University. Ya, Yonsei University. Jadi Meli ikut namanya programnya YISS, Yonsei International Summer School, dan di sana ngambil pelajaran marketing. Dan juga ngambil pelajaran bahasa Korea. Oh, karena Meli merasa ada family business yang harus dilanjutkan. Salah satu kelemahannya masih tradisional, jadi mulai belajar marketingnya, tapi belajar marketingnya sampai ke Korea gitu ya. Oke, apalagi Meli prestasinya? Terus Meli juga pernah jadi delegasi di 2 konferensi internasional. Indonesia. Yes. Jadi Meli tapi waktu itu kalau MUN itu kita tuh mewakili negara lain nih. Jadi ceritanya itu kita jadi representatifnya negara lain. Jadi Meli itu yang pertama kali Meli coba itu waktu itu 2022 di Asia Youth International Model United Nation itu di Malaysia. Di Malaysia. Ya, jadi Meli jadi delegasinya Poland, UNICEF gitu. Waktu itu kita bahas soal perang. Seperti itu. Lalu 2023 kemarin Meli ke Thailand untuk konferensi Asia World MUN. Itu sebagai delegasi China di UNICEF juga. Itu kita bahas tentang perkembangan teknologi untuk pendidikan anak-anak seperti itu. Backgroundnya Meli soalnya secara akademiknya adalah hukum. Iya. Itu yang membuat kamu ikut yang 2 kegiatan yang terakhir itu. Iya, dan Meli juga merasa Meli tuh punya hati dan concern juga untuk anak-anak, dan UNICEF ini kan for child. Jadi Meli merasa kayak ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk Meli gitu. Hal yang menarik, tapi kita stop terlebih dahulu. Kita akan segera masuk ke sesi selanjutnya. Oke, mitra bisnis kalian, kita kembali dalam sesi yang kedua dari sisi dengan bintang tamunya Meli Herlina mengenai Gen Z yang muda yang berkarya. Nah, tadi kan sempat kita bahas mengenai prestasinya Meli dalam beauty pageant gitu kan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian ranah bisnisnya. Meli kan Gen Z kan? Iya. Atau baby boomers? Gen Z dong. Oke, nah kalau Gen Z ini kan punya karakteristiknya tuh mudah bosan. Tapi kelebihannya sangat super kreatif. Kemudian ada lagi yang memiliki pola pikir yang entrepreneurial. Kalau Meli harus memilih bekerja ikut orang atau membuka lapangan bisnis sendiri, yang Meli pilih yang mana? Meli lebih pilih membuka lapangan bisnis sendiri. Karena menurut Meli itu kita bisa explore what we really want and what is the goal we want to achieve gitu. Jadi menurut Meli, kalau Meli bekerja sama orang itu mungkin kurang fleksibel ya. Sedangkan ketika Meli bekerja sendiri, Meli tuh bisa explore nih. Oh mungkin kalau Gen Z kan suka mencoba kan. Nah jadi Gen Z itu biasanya berani nih step out dari comfort zone mereka. Nah jadi Meli itu tipe yang
suka step out dari comfort zone, Meli juga suka mencoba tantangan-tantangan baru. Jadi menurut Meli ketika Meli mau membuka lapangan kerja baru untuk orang, itu berarti Meli kan sudah memikirkan sendiri, Meli udah tahu dan Meli bakalan bisa gitu mengendalikan konsepnya. Sedangkan ketika kita ikut sama orang, mereka sudah punya yang namanya template. Jadi kayak mereka tuh udah tahu ini setelah A itu harus B, setelah B itu harus C. Sedangkan ketika Meli membuka lapangan kerja untuk orang, Meli adalah mind master di belakangnya seperti itu. Iya, karena Gen Z ini kan salah satu kelebihannya dia peduli terhadap keberadaan atau kelangsungan dari orang lain. Iya, betul. Sosialnya tinggi banget. Nah, kemudian kalau yang saat ini sudah Meli lakukan, asumsinya gini kan, Meli kan masih kuliah, berarti secara usianya masih belum masuk ke usia produktif untuk masuk ke dunia profesional. Tapi kan Meli sudah mulai masuk ke family business-nya. Iya. Bisa jelaskan alasannya apa? Jadi kalau Meli sendiri mungkin lebih karena Meli lihat dulu itu engkong memang dari kecil itu udah benar-benar masuk ke dunia bisnis. Dia mulai dari nol semuanya, dia mulai dari gagalnya dia itu kan banyak sekali gitu. Dan Meli lihat dia tuh benar-benar mulainya dulu mungkin dari pedagang yang bawa gerobak gitu, terus dia jadi chef, terus sekarang dia bisa jadi buka usaha. Itu tuh kan sesuatu yang menurut Meli itu benar-benar inspiring. Dan dari engkong sendiri tuh Meli belajar kalau misalnya kalau kita mau melakukan sesuatu tuh kita benar-benar harus serius benar-benar dari sana. Dan kebetulan kan Meli punya platform ya, punya perusahaan. Engkong itu udah siapin perusahaan. Jadi Meli merasa kalau Meli nggak coba untuk kembangin kan sayang gitu, siapa lagi gitu. Oke, kalau ditanya 3 poin yang Meli pelajari dari engkong yang pingin diteruskan apa? 3 poin untuk kita bisa sukses dalam dunia bisnis versinya Gen Z. Oke, kalau menurut Meli jangan pernah nyerah. Jangan itu pernah yang menyerah, paling penting. satu. Yang kedua, Tekun. gigih, Oke. harus gigih. Yang ketiga itu adalah berani keluar dari zona nyaman. Berani keluar dari zona Iya. nyaman. Jangan pernah menyerah, tekun atau gigih, dan berani keluar dari zona nyamannya. Nyaman, iya. Nah, artinya kalau ditanya ini merupakan bisnis yang Meli senengin nggak seharusnya? Kebetulan setelah Meli explore, Meli itu suka di bagian bakingnya. Jadi Meli suka di bagian cake, Meli suka pantes bikin beberapa kali kuenya. ikut kursus juga. Iya, ke ini arah rencananya sana. mau ikut kursus lagi. Oke, gitu. terus pengembangannya nanti arahnya kemana? Jadi kalau misalnya keluarganya Meli sendiri nih, itu kan kita bikin bakpia, kita juga ada kue pastel namanya. Nah ini itu kita tuh punya beberapa hal-hal menarik gitu di perusahaan yang menurut Meli kalau misalnya kita bikin produk baru dari produk yang udah ada ini kita kembangin, itu tuh bakalan bener-bener menjadi ekspansi bisnis yang besar-besaran. Benar. Dan kalau misalnya kita itu mencoba digital marketing, itu tuh bener-bener bakal merubah omset perusahaan. Kita juga menambah profit gitu. Dan karena Meli lihat sendiri kan, karena kita mungkin terlalu fokusnya di pasar tradisional, ketika Meli cek e-commerce itu Meli pernah lihat produknya Meli itu dijual harganya itu 2 kali lipat 2 kali lipat. sama orang lain. Nah, sedangkan kalau itu kan berarti mereka untungnya banyak. Nah, sedangkan kalau misalnya kita sendiri bikin official store gitu untuk di suatu e-commerce gitu ya, itu kan kita bisa nambahin profit perusahaan. Benar. Dan itu tuh kita juga masih bisa jual dengan harga yang terjangkau di mana orang-orang juga bisa coba gitu. Kalau misalnya nih anggap oknum A gitu, jual harga 10.000 jadi 20.000. Kita kan karena kita yang punya produknya, kita kan bisa jadi 10.000, 13.000 aja kita udah dapat benefit kan. Dan marginmu itu akan lebih besar. Iya benar, dan lebih banyak juga kan yang cari. Karena Meli juga sempat baca-baca nih, ada orang yang ngomong ini tuh enak produknya, tapi kenapa susah dicari. Maka dari itu Meli tuh merasa kayaknya dari sini tuh Meli bisa kembangin deh jadi sesuatu yang lebih beda lagi. Rasanya yang ngomong kayak gitu salah satunya saya deh. Iya betul. Yang merasa bahwa tradisional produknya oke, produknya bagus, tapi kenapa tidak produk dipasarkan menjadi lebih luas. Pia Mawar ini berarti kalau bisa dibelinya di mana sekarang? Biasanya di pasar tradisional, Nah, di Bali. baru ke pasar tradisional. Ya, karena itu tugasnya Meli berarti nanti. Iya betul. Soalnya mungkin kalau dulu tuh engkong tuh mikir kita nih maunya tuh nyarinya memang orang yang dari menengah ke bawah, karena kita mau juga mereka tuh merasakan high quality product tapi dengan low price seperti itu. Tapi Meli juga merasa orang-orang kelas atas juga pasti suka kalau misalnya ngerasain yang low price tapi high quality. Oke, berarti ini tes ya, kita ujian hari ini gitu. Oh, Menurut baik. Meli kalau secara produknya sudah oke, tapi segmennya mau dirubah segmen yang lebih bagus, kira-kira yang harus dilakukan berarti apa? Marketingnya. Marketingnya apa? Realnya apa? Yang pasti kita harus berani. Mungkin kalau sekarang kan perusahaan masih bukan yang besar banget kan. Jadi mereka tuh emang fokusnya karena di market tradisional mungkin
produksinya lebih sedikit. Sekarang itu yang pasti kita harus ningkatin produksi. Jadi dan juga marketingnya harus jor-joran. Iya, tambahkan aja packaging yang cantik Iya, untuk bisa betul. masuk segmen yang menengah ke atas. Udah pasti laku, Iya, kok produknya betul. sudah bagus kok anunya. Rencananya tahun depan mau ada kerjasama sih dengan salah satu kompetisi gitu. Oh, saya Itu kira mau dengan bikin- saya Oh, kerjasamanya. Enggak ya? tahu, tahu. Ada kompetisi internasional yang mau kita tuh kerjasama sama mereka. Jadi kita emang kalau misalnya ada yang kerjasama, kita bisa bikin packaging yang mereka request gitu seperti itu. Jadi kita provide packaging yang lebih menarik. Terus kita masukin produknya di sana seperti itu. Kapan hari udah sempet sih untuk salah satu ajang nasional dan kali ini ada ajang internasional yang tertarik. Loh, gitu lah. dan yang perlu dimanfaatkan kan Meli merupakan dalam tanda kutip kan itu apa ya? Istilahnya- Selebriti. Iya. Ya dimanfaatkan dong Iya, betul. untuk proses marketingnya, digital marketingnya dijalankan Betul. ya dengan popularitasnya Meli pasti kan akan lebih baik. Endorse. Di endorse Iya, kayak gitu-gitu. Kan teman-teman juga banyak ya Iya. mutualisme lah, saling Betul, menguntungkan. betul. Menariknya gini Meli, karena Gen Z ini kan tahun 2023 berarti sekarang ini ya. Sudah sekitar hampir 30% tuh masuk ke dunia kerja. Nah, diperkirakan 5 tahun berikutnya sekitar 2030-an Gen Z ini akan menguasai dunia profesional. Artinya para milenial, Gen X segala macam kayak gitu itu akan mulai digantikan oleh yang namanya Gen Z. Kalau Meli sendiri, kira-kira yang menjadi kesulitan ketika masuk ke dunia profesional ketika berhadapan dengan generasi yang lain apa, Meli? Mungkin cara kita untuk beradaptasi ya, karena kan setiap generasi ini cara didikannya beda, Oke. karakternya beda, dan lingkungan mereka itu berbeda-beda. Oke. Nah, jadi mungkin penyesuaiannya sih yang mungkin akan lebih susah. Tapi kebetulan Gen Z ini kan adaptable. Jadi sebenarnya dia itu bisa fit in dimanapun, tapi memang butuh waktu yang lebih seperti itu. Termasuk bagaimana kami generasi yang lain ini menghadapi yang butuh Gen Z ini dari sisi fleksibilitas waktu. Susah kan? Susah. Kitanya pingin misalnya gini, engkong bangunnya jam berapa? Engkau maunya jam 7 pagi, Nah, Meli bangunnya jam berapa? jam 8 Nah, sekarang. karena mulai pagi padahal sebelumnya mungkin lebih siang. Iya, karena kan kalau kemarin-kemarin mungkin kerjaannya sampai malam banget gitu. Nah, cara supaya ketemu di tengahnya gimana? Yang satunya sudah rutinitas bangun pagi segala macam, yang satunya butuh fleksibilitas. Menurut Meli solusinya apa? Harus cari sesuatu yang win-win solution kan pastinya Bener, harus kan. dong. Nah, kalau gitu sih menurut Meli harus didiskusikan lebih lanjut ya, karena kan gimana pun Kamu juga mendiskusikan kayak mau dilamar aja harus diskusikan kayak gitu-gitu. enggak dong, tapi kayak kita harus lihat juga wants-nya Gen Z ini apa, yang mereka bisa kasih ke kita itu apa, itu yang harus dipertanyakan dulu. Ya, kasih tahu ke engkong. Gini, didiskusikan aja based on output. Meli dituntutnya apa, nanti Meli akan mengerjakan versinya Meli Iya, betul. sendiri. Kayak gitu. freelancers ya. Freelancer arahnya dikasih kebebasan, kreativitasmu muncul tapi kamu tetap happy. Iya. Nah, Gen Z kan harus digitukan. Iya. Karena kalau Gen Z ini dipaksakan jam kantornya harus jam 7, kamu jam 7 harus gini-gini, nggak akan nyaman. Nah, Benar. maka solusinya tengahnya adalah outputnya aja yang disamakan. Iya, Nah, jadi mungkin kalau Meli pernah dengar ada yang namanya gig economy. Pernah dengar nggak? pernah. Apa yang kamu tahu tentang gig economy? Jadi kalau gig economy ini lebih ke flexibilities Benar. dan rata-rata itu lebih cenderung ke freelancer gitu kan. Dan sekarang ini emang lagi banyak banget sih freelancer. Bahkan kalau misalnya kita lihat nih seluncuran di sosial media gitu istilahnya, itu tuh banyak banget yang lagi hiring untuk freelancer. Lalu banyak juga yang cari kerja untuk freelancer. Mungkin karena Gen Z ini ada yang banyak gitu minatnya tertariknya. Jadi mungkin mereka pengen coba A, pengen coba B juga at the same time gitu. Benar, Jadi makanya mereka benar. pilihnya jadi freelancer seperti itu. Jadi memang konsepnya gig economy ini memang cocoknya lebih ke arah Gen Z. Karena ini merupakan pekerjaan-pekerjaan yang jangka pendek. Dan proyek-proyek itu memang proyek-proyek yang lepas. Lah Gen Z kan memang harus diakui karakteristiknya kan mudah bosen. Iya. Kalau kena yang jangka pendek proyek misalnya gini, kayak Meli menjadi Miss Eco Teen Indonesia. Iya. Durasinya kan 1 tahun. Iya betul. Senang menikmati, tapi ketika Meli diminta menjabat selama 5 tahun, mungkin tidak akan semenikmati di 1 tahun yang Iya. pertama. Nah itu merupakan partnya dari gig economy. Jadi sehingga mengakomodasi kelebihan dari Gen Z itu untuk menjadi lebih all out supaya lebih maksimal kayak gitu. Nah, Meli, kalau misalnya kembali ke dunia bisnis, tapi dihubungkan dengan Meli sebagai seorang putri gitu kan, apa yang korelasinya menghubungkannya gimana? Benefitnya apa gitu seorang putri tiba-tiba punya bisnis gitu maksudnya? Oh, yang pertama yang pasti kalau jadi
Miss itu tuh pasti punya relasi kan. Nah karena gimana? Kenapa? Jadi Miss ini nggak hanya cantik-cantik depan kamera, tapi kita juga biasanya menghadiri undangan-undangan penting. Oke. Dimana yang pastinya relasi kita lebih besar. Dan ketika kita mau membuka bisnis, kita kan bisa bekerja sama dengan relasi-relasi tersebut. Jadi ya seperti yang tadi dibilang simbiosis, mutualisme. Seperti itu. Jadi kalau menurut Meili, ketika seorang Miss atau Putri atau Mister gitu mau membuat suatu bisnis, itu tuh sudah punya relasi dan mungkin dari relasi ini tuh bahkan bisa bikin marketnya sendiri untuk kita. Mereka bisa bantu. Jaringannya semakin diperkuat, Iya, betul. jaringannya semakin luas berarti. Iya. Benar-benar. Termasuk investor berarti ya. Betul. Karena Meili sendiri punya kenalan sekarang. Jadi dia itu suatu pengusaha gitu. Dia tuh pengusaha yang benar-benar dia bahkan sempat tawarin ke Meili. Meili kan punya family business. Kita ini biasanya ada bazar seperti itu. Nah di bazar ini biasanya kita tuh selalu mendatangkan pengusaha-pengusaha. Nah dari pengusaha-pengusaha ini biasanya ketika mereka cocok dengan satu produk, mereka akan repeat order dan semuanya itu langsung ke si owner perusahaan, bukan melalui mereka lagi. Dan di sana kan berarti kita bisa melakukan ekspansi bisnis yang lebih besar lagi. Seperti itu. Iya, menarik. Jadi dengan platformnya menjadi seorang Miss, akhirnya jaringannya Meili semakin luas, ya, betul. Kerjasamanya semakin banyak. Betul. Termasuk kalau nggak salah kan Meili juga jadi ambasadornya dari. Jadi untuk sekarang ini soon to be project ini Meili bakalan jadi ambasador dari salah satu klinik kecantikan. Klinik kecantikan. Ya. Boleh di-spill nggak? Meili juga belum tahu. Masih ke depannya. Iya, jadi ini itu sedang di-prepare, tapi dia ini adalah salah satu pemilik apa ya namanya? Dia itu salah satu pemilik klinik estetika terbesar di Indonesia. Jadi dia itu memang gabungan dari jadi dia tuh punya komunitas dokter kecantikan itu dan dia itu salah satu kliniknya itu pengen Meili jadi ambasadornya dia seperti itu. Oke, kalau dihubungkan dengan financial stability, dengan kondisi Meili yang sekarang ini apakah sudah menghasilkan atau ternyata masih minta orang tua? Meili in between sih. In between. Okay. Jadi Meili memang ada sudah menghasilkan, namun kan dari orang tua juga merasa mereka tuh masih perlu untuk provide. Dan mereka juga merasa mereka masih bisa provide dan mungkin karena Meili kan sekarang banyak yang di prepare, nggak selalu Meili tuh bisa menghasilkan uang karena kan jam kerja Meili bisa dibilang juga fleksibel kan. Kalau jadi model kan Meili nggak setiap hari juga, dan kalau misalnya take shoot untuk apa gitu kan nggak setiap hari juga, jadi mungkin nggak setiap hari Meili tuh punya income gitu. Jadi dari mama sama dari papa masih kasih Meili uang jajan seperti itu. Nah, biasanya permasalahan atau gap terbesar antara Meili sebagai Gen Z dengan orang tua berarti kan apa? Gen X ya? Apa? Kira-kira apa yang pernah Pemikirannya sih. Pemikirannya. Iya. Bahwa kalau mungkin mereka lebih pikirnya Meili tuh harus kerja kantoran gitu. Lebih yang tipikal kayak Cice kamu nggak mau kerja kantoran, kerja seperti ini kan enak bla bla bla. Tapi kalau Meili tuh kayak lebih ke typical freedom, Meili lebih pengen kerja yang fleksibel, Meili juga lebih suka yang creative work seperti itu, dan Meili juga udah lama kan di fashion industry, Meili lebih tertariknya ke fashion industry sama entertainment industry seperti itu. Jadi satu poin yang menarik termasuk buat orang tua bahwa pekerjaan Gen Z ini memang sesuatu mungkin pekerjaan yang di zamannya kita tuh mungkin sesuatu yang tidak menarik. Iya betul. Atau bahkan mungkin dalam tanda kutip tidak memiliki masa depan. Dan dianggap mungkin kurang menjamin seperti itu. Benar. Tapi itu yang harus dipahami bahwa itu merupakan kelebihan Gen Z. Jadi Gen Z itu memang suka dengan fleksibilitas, kreativitas, teknologi. Nah itu yang membuat mereka akan semakin lebih sukses, lebih bersinar, lebih berhasil gitu ya. Dan sebagai orang tua ya kita memang mengarahkan tapi juga harus mendukung. Iya. Dan bersyukurnya orang tuanya Meili mendukung kan. Iya. Kalau nggak gitu nggak bisa sampai jadi Miss. Betul, juga kan. betul. Mitra bisnis kalian, kita kembali dalam sesi yang ketiga, masih bersama dengan Meili Herlina, pemenang Miss Eco Indonesia 2024. Ekotin. Oh ada tinnya ya, iya, ada tinnya. masih remaja. Oke, karena masih remaja. Nah, sebelum lanjut ke Meili, mungkin saya akan menceritakan bahwa Gen Z ini seharusnya merupakan generasi yang berhasil. Bahkan secara faktanya ada seorang siswa dari Amerika Serikat yang namanya Jojo Siwa. Gen Z ini merupakan seorang entertainer termasuk YouTuber. Yang sudah dimulai, Meili tahu? Pernah dengar? Mulai 9 tahun. Artinya apa? Kalau yang dulunya orang kepikiran bahwa menjadi seorang YouTuber itu bukan merupakan pekerjaan yang menghasilkan, sudah ada buktinya, Gen Z. Nah kalau Meili,
apakah ada panutan Gen Z tapi yang merupakan artis atau selebritis dari Indonesia? Ada sih. Siapa? Dia sekarang jadi Putri Indonesia malahan dan pemenang kontes kecantikan dunia. Ya, Oh iya, karena jadi kamu dari beauty pageant. iya. Oke. Dia tuh menurut Meli sangat menginspirasi karena dia tuh Gen Z, dia masih muda kalau nggak salah baru 20 tahun. Namanya Harashta, Kak Harashta. Dia tuh Putri Indonesia 2024 dan juga Miss Supranasional 2024. Jadi dia baru aja menang di Poland Oke. beberapa bulan yang lalu dan itu benar-benar inspiring dan benar-benar membangunkan komunitas pageant istilahnya, karena benar-benar dari kemenangan dia itu tentunya mengacu dong orang-orang dalam pageant ini untuk semakin bersemangat untuk kompetisi agar bisa juga meraih kemenangan utama seperti dia Oke. gitu. Memang banyak Gen Z yang berprestasi, termasuk kalau dari yang tadi sempat dicari ada Shawn Mendes, artis juga yang sudah Iya. terkenal tapi masih Gen Z gitu kan. Artinya ketika Gen Z ini memiliki lingkungan yang suportif, memiliki keluarga yang mendukung, pasti akan menjadi pribadi yang berhasil Betul. dalam apapun bidangnya gitu kan. Betul. Nah, kita menariknya akan masuk dalam sisi bisnis, terutama ke digital marketing. Selama ini yang Meli pahami mengenai digital marketing itu apa? Jadi digital marketing itu mungkin kalau orang marketing sebelumnya itu lebih fokusnya in person kan. Tapi kalau digital marketing ini lebih fokusnya how we use the technology like Oke. social media. Oke. Kalau Meli menganggap digital marketing itu lebih ke sana sih. Karena faktanya menariknya gini, ternyata Gen Z itu adalah 85% Gen Z di seluruh dunia itu menggunakan sosial media. Betul. Artinya apa? Sosial media itu merupakan platform yang sangat powerful yang bisa dipergunakan termasuk untuk menarget para Gen Z. Betul. Nah, kalau ditanya gini, Meli dalam satu hari main sosial media berapa jam? Oh, lumayan ya kebetulan. Banyak pasti. Gen Z kan Iya, soalnya. betul. Nah, kalau secara faktanya Gen Z ini menggunakan platform sosial media per harinya itu sekitar 3 sampai dengan 4 jam rata-rata. Tapi kalau feeling saya Meli sekitar 5 jam mungkin ya. Soalnya kerjaannya kan juga di sosmed Oh, ya benar. kebetulan. Bisa jelaskan pengalaman bagaimana cara memanfaatkan sosial media atau digital marketing untuk kesuksesan dari suatu bisnis? Oh, pernah. Jadi Meli tuh pernah di endorse beberapa kali. Salah satunya dari bisnis kecil gitu ya. Jadi Meli tuh pernah di endorse sama, yang pertama tuh Meli pernah di endorse fake nails gitu. Jadi kuku palsu. Nah, jadi dia itu kirimin Meli products, lalu Meli promosiin nih di sosmed. Nah, dari sana Meli kan naikin exposure dari brand tersebut. Nah, di mana waktu itu karena kebetulan Meli mau berkompetisi di ajang internasional waktu itu. Jadi kita itu benar-benar istilahnya promosiin besar-besaran semua sponsor yang bantu Meli waktu itu. Nah, dari sana juga bisa dilihat kalau followersnya mereka naik. Meli juga sebagai orang yang di endorse karena cocok gitu kan, jadinya jadi customer nih gitu. Jadi bisa repeat order ke brand tersebut. Nah, di mana itu kan juga naikin penjualannya dia. Jadi orang-orang jadi tahu namanya. Dan bahkan kemarin pun ketika Meli ke Vietnam lagi first duty bersama Miss Ekotin Indonesia, itu Meli tuh minta souvenirnya dari dia. Jadi untuk Ekotin Sisters, jadi untuk senior-seniornya Meli di Miss Ekotin Indonesia itu Meli bawain gitu si fake nails ini. Jadi Oke. Meli bilang kayak, Kak ini Meli ada, kalian coba kalau cocok dipakai gitu kan. Nah, dari sana kan mereka tahu produk itu. Jadi kayak Oke. Meli juga Sampai ke Iya, internasional. betul. Sampai ke Jadi internasional. orang-orang pada tahu produk ini tuh produk apa sih. Meskipun masih baru juga mereka kan jadinya Tapi nambah waktu ke dong Vietnam customer-nya. Meli bawa pia mawarnya nggak? Nah, kebetulan Meli bawanya ke Jakarta. Oh. Karena ketika ke Vietnam itu memang semuanya tuh dipersiapkannya sama organisasi. Jadi Meli dari Surabaya cuma bawa diri aja Oke, gitu. saya kira sudah promosi sampai ke Vietnam Oh, segala macam kayak belum. gitu. Kemarin baru promosinya sampai Jakarta. Sampai ke Jakarta. Iya. Nah, oke. Kemudian kalau produk yang lain pernah menjalankan digital marketing ada? Pernah ini sih dapat support dari apartemen gitu, salah satu luxury apartemen di Jakarta itu. Jadi kita itu istilahnya untuk barter ya. Kalau di endorsement itu kan ada yang berbayar sama ada yang full barter kan. Nah, Meli itu sempat yang barter kan, kita kerjasama. Jadi ownernya itu bilang sama Meli, coba kamu LA living experience di sini. If you like it, it's nice dong. Berarti kayak kita juga istilahnya mereka juga ngenalin itu ke orang-orang kan. Dan Meli waktu itu sih nggak masalah. Soalnya emang menurut Meli the apartment is really good. It's so pretty juga, emang comfortable dan bahkan para putri Indonesia juga tinggal di sana Tinggal gitu di sana, kan. oke, Iya. oke. Dan dari sana itu juga Meli nambahin
bikin orang-orang itu tahu apartemen itu seperti apa sih, isinya itu seperti apa. Dan apalagi Meli itu sempat menginap di sana sampai 3 kali. Dan 3 kali ini semua kamar itu kan berbeda. Jadi orang-orang tuh tahu, oh berarti ini unik ya apartemennya seperti itu. Karena Meli memanfaatkan sosial media. Betul, Meli pakai sosial medianya Meli. Dan bahkan ada suatu ajang gitu sekarang jadinya tertarik mau ikut juga ke sana gitu. Mau coba cari sponsor seperti itu. Kalau Meli sebagai generasi muda Gen Z yang akan direkomendasikan buat Gen Z yang lain apa? Supaya asumsinya kan dengan kondisi Meli usianya masih berapa? Masih muda banget kan? 19 tahun. 19 tahun dengan prestasi yang sangat luar biasa. Cara memotivasi generasi muda Gen Z untuk bisa minimal punya prestasi yang sama dengan Meli apa? Yang pasti jangan pernah takut untuk keluar dari comfort zone. Itu selalu Meli bilang. Kenapa? Soalnya orang-orang tuh selalu terkurung di mindset kayak, duh kayaknya nggak bisa deh, duh takut nih. Pikirannya harus positif. Iya harus positif dulu. Karena Meli pun kalau mau kompetisi tuh kayak sekarang ya, Meli jadi Miss Ekotin Indonesia nih. Dulu tuh bercandanya kayak gini, oh iya nanti aku bakal jadi Miss Ekotin Indonesia. Meli bercanda itu tuh sebulan, terus tiba-tiba beneran terjadi gitu. Jadi mindsetnya Meli, even kalau mau kompetisi gitu, Meli kan mau kompetisi internasional nih. Dari sekarang tuh mindsetnya Meli adalah I'm gonna win the competition. Jadi selalu positif. Karena kalau Meli mikir, duh saingannya banyak, kayaknya aku nggak bakal bisa. Saingan itu akan selalu ada, dimanapun. Meskipun nggak kompetisi pun kayak kita mau masuk dunia kerja aja kan ada saingan. Mau masuk kampus ada saingannya juga. Benar. Jadi kalau misalnya kita cuma takut sama saingan tapi kita nggak pernah fokus sama diri kita, nggak akan bisa maju gitu. Karena ucapan itu adalah doa. Iya betul. Jadi kalau kita berpikirnya positif, terus kita selalu mengkomunikasikan hal yang positif, itulah doanya kita. Iya, kita juga harus afirmasi diri kita dengan positif juga. Karena kalau misalnya kita cuma penuhin sama energi negatif kan gak ada gunanya juga. Benar. Jadi buat Gen Z juga rekomendasinya buang lingkungan yang toksik gitu kan. Betul sekali. Apalagi Meli? Terus selanjutnya menurut Meli sih selalu terima opportunity baru. Jangan takut untuk mencoba peluang-peluang yang baru. Betul. Karena kita tuh nggak tahu kan, kita tuh dapat berkat di mana gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya nih awalnya kita pikir kayak, duh kayaknya bukan ini ya, bukan tempat kita nih, bukan talent kita. Tapi kalau misalnya kita coba terus kita cocok kan nggak ada yang tahu. Benar. Gitu kan. Jadi kayak contohnya Meli aja dulu di pageant ngerasa kayak, aduh aku kayak nggak bisa Q&A nih, nggak bisa jawab-jawab, cuma bisa jalan doang. Kapan kamu nggak bisa Q&A? Dulu pernah loh. Perasaan waktu awal saya ketemu kamu sudah. Kan itu memaksakan diri. Itu penuh getaran waktu itu ngomongnya. Tapi kan prosesnya untuk dalam tanda kutip memaksakan diri itu berarti berani untuk mencoba hal-hal baru. Iya. Waktu itu jujur waktu Q&A itu yang pertama kali itu bener-bener dalam hati tuh kayak aduh kalau nggak sekarang kapan lagi nih. Soalnya kan ini kompetisi gitu kan. Dan waktu itu sebenarnya nanyanya sambil gemetaran. Gak itu apa-apa kan tapi. Iya nggak apa-apa. Tapi orang-orang mungkin kayak kalau ngeliat Meli mungkin kayak nggak mungkin gitu kan. Tapi sebenarnya itu tuh sambil kayak gini. Bahkan kayak mama tuh ngomong kayak Cici kamu kenapa gemetaran? Padahal cuma mau nanya doang gitu. Nah jadi emang semuanya kan dimulai dari small step kan. Jadi jangan selalu berpikir juga terlalu jauh. Jadi kayak fokus dulu untuk yang sekarang, baru yang nanti, baru yang semakin ke depan gitu. Tapi ya pasti ada dong satu goals utamanya itu apa. Tapi semuanya itu dimulai dari small step. Soalnya kalau kita misalnya dari lantai 1 mau ke lantai 4 langsung kan nggak mungkin. Itu kan bakal susah banget. Iya nggak bisa gapain. Jadi dari lantai 1 ya ke lantai 2 dulu gitu. Dan harus dilakukan yang namanya reflection kan. Iya dan harus konsisten. Apalagi Meli? Terus kalau menurut Meli sih ya itu lingkungannya suportif. Itu yang paling wajib. Kalau secara pengalaman Meli pernah nggak punya lingkungan yang ternyata dalam tanda kutip toksik? Pernah. Terus yang Meli lakukan apa? Keluar dari lingkungannya. Iya. Artinya Gen Z pun jangan takut untuk mengkomunikasikan atau berkata tidak gitu ya. Kalau misalnya nggak sesuai gitu. Betul. Kalau nggak sesuai dengan hati nurani, terus merasa bahwa lingkungannya kok toksik banget, ya jangan takut untuk keluar dari zona itu. Betul. Karena kita pasti akan punya lingkungan-lingkungan yang akan mendukung kamu untuk jadi lebih berhasil kayak gitu. Karena kalau kita stay terus di lingkungan toksik nanti kita ikutan toksik juga. Meskipun orang mungkin ada yang ngomong gitu, ya kan meskipun di toksiknya pasti ada yang positif gitu, tapi kayak logo yin yang gitu mereka ngomongnya. Meskipun ada hitam kan ada titik putih, di titik putih juga ada titik hitam. Tapi kalau kita bisa pindah ke titik yang hitam ke titik yang putih kenapa enggak? Ya kan? Bener. Karena pintu itu kan enggak cuma satu, ada ribuan pintu untuk menuju kesuksesan. Jadi menurut Meli daripada kita harus stay di toksiknya dulu untuk naik ke atas, mendingan kita di lingkungan yang sehat naik ke atasnya gitu.
setuju. Nah, tadi kan masukannya Meli untuk para Gen Z untuk bisa menjadi sukses, bisa berhasil, termasuk bisa kayak jadi Meli suatu saat gitu kan. Nah, kalau masukannya buat para pemimpin mungkin yang generasinya berbeda, apa? Supaya para pemimpin ini tolong dong lebih pahami Gen Z itu kayak apa-apa yang mau Meli katakan? Jangan takut sama perubahan. Jangan takut sama perubahan. Iya, karena Oke. perubahan itu akan selalu ada. Hmm. Dan dunia itu kan selalu berkembang dan pasti kan kalau jadi pemimpin itu kita mau selalu dapat yang terbaik kan untuk seseorang yang kita pimpin atau suatu company yang kita pimpin. Kalau misalnya kita takut sama perubahan, itu kita nggak akan pernah maju. Kalau kita takut sama perubahan, kita tidak akan pernah maju. Menarik. Apalagi Meli? Terus juga mungkin lebih fleksibel ya, be more flexible gitu. Kamu minta para Gen X, baby boomers, milenial lebih fleksibel terhadap Gen Z gitu. Enggak, Fleksibelnya apa maksudnya sih? Contohnya apa? Fleksibel itu apa? Mungkin kalau dulu kita tuh lebih strict sama satu gaya kerja. Tapi kan semakin kesini kan semakin banyak gaya kerja yang berbeda-beda setiap orang. Mungkin kita lebih mikirin hasil input akhirnya Menghargai gitu satu loh. sama Iya, lain. menghargai satu sama lain dan kan intinya yang kita mau cari kan input akhirnya. Kalau misalnya di suatu pekerjaan itu. Jadi mau caranya gimana pun asalkan dia bisa kasih input akhirnya kan it's fine. Selama itu dengan cara yang baik gitu. Benar. Harus dilakukannya secara positif. Iya, betul. Statement closingnya dari Meli untuk mitra bisnis kalian untuk lebih memotivasi secara keseluruhan apa Meli yang mau disampaikan? Okay, never be afraid to dream, to chase your dreams, and remember that small step always matter to everyone. Karena semuanya dimulai dari langkah yang kecil dan tidak ada, bahkan kupu-kupu aja mulainya dari kepompong, mulai dari ulat. Setuju banget. Jadi semua orang itu punya waktunya sendiri untuk berkembang. Wow, Meli semakin menjadi dewasa, semakin menjadi lebih bijaksana, semakin luar biasa. Seneng Oke, kan? Meli sukses buat Miss Ekotinnya nanti di Lajang Thank you. Internasional di bulan Oktober ya. Iya. Harapannya nanti semua mitra bisnis kalian juga bisa dukung Meli di ajang tersebut ya. Amin. Oke, saya tutup sesi podcast hari ini dengan menjelaskan bahwa Gen Z adalah generasi yang unik. Generasi yang unik dengan segala macam dan berbagai macam kelebihannya. Hanya kita lebih perlu untuk memahami kelebihan dari Gen Z. Saya Ronald. Saya Meili Herlina. Sampai bertemu dalam sesi podcast selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.